Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat ini kami mohon Engkau yang akan berbicara kepada kami secara khusus melalui kebenaran firman-Mu. Bicaralah supaya kami dapat memperoleh bekal untuk dapat menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sendiri yang akan memimpin kami langkah demi langkah melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu musim semi yang hangat atau musim semi yang panas, hot springs. Emmaus mempunyai pengertian musim semi yang panas. Tapi pada hari itu, dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus dengan hati yang dingin. Mengapa sering terjadi berita buruk lebih mudah diterima daripada berita yang menguatkan hati? Mereka sebenarnya sudah mendengar berita Paskah. Tetapi ketika mereka ditanya oleh Yesus, yang saat itu belum mereka sadari bahwa orang yang bercakap dan menyertai mereka itu adalah Yesus, mereka berhenti dengan muka muram. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus dapat bangkit dari kematian. Mari kita baca kisahnya, Lukas 24 ayat 13 sampai 24. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan
kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Berita yang sangat besar itu sulit sekali mereka percayai. Padahal di dalam ayat 13 mereka disebut murid-murid Yesus. Sebagai murid, mereka tentu pernah juga mendengar pengajaran Yesus, khususnya tentang kebangkitannya. Justru imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lebih memperhatikan apa yang pernah disampaikan Yesus. Dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66 dikatakan demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang memusuhi Yesus ternyata lebih mengingat kata-kata Yesus daripada murid-muridnya. Saat itu dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menegur mereka. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus mengatakan mereka bodoh dan lamban. Tetapi karena apa yang dikatakan Yesus itu benar, mereka menerima perkataan Yesus itu dengan senang hati, tidak tersinggung. Bahkan mereka mengundang Yesus untuk singgah karena hari sudah mulai malam. Walaupun mereka ditegur Yesus, ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka tidak tersinggung dan mengundang tamunya untuk bermalam. Dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 33 dituliskan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Ketika mereka
mengenal bahwa orang yang bersama mereka itu adalah Yesus. Pada waktu mereka sedang makan malam bersama. Mereka bersaksi pada teman-teman mereka yang lain bahwa mereka telah berjumpa Yesus. Hati mereka tidak tahan untuk menyimpan berita itu sampai keesokan harinya. Jarak Emmaus ke Yerusalem adalah 60 stadia. Satu stadia adalah 184 meter. Sehingga 60 stadia adalah 11.040 meter. Lebih dari 11 kilometer. Cukup jauh kalau mereka harus berjalan kaki. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu begitu berkesan di hati mereka. Sehingga mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Tidak tahan menyimpan berita itu bagi mereka. Mereka memang punya kelemahan, yaitu tidak mempercayai apa yang pernah mereka dengar daripada Yesus. Tidak memperhatikan kata-kata Yesus. Tetapi mereka juga punya kebaikan. Ketika mereka ditegur, mereka menerima teguran itu dengan sangat baik. Dan bahkan ketika Yesus menyatakan diri, mereka walaupun menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, memberitakan tentang kebangkitannya. Mungkin sudah sering kali kita mendengar bahwa Yesus itu hidup. Ia sumber pengharapan kita. Namun kita juga masih berjalan tanpa pengharapan. Berita Paskah yang merupakan tema sentral dalam iman kita juga sudah kita pahami. Kata Paulus, sia-sialah iman kita bila dia tidak dibangkitkan. Tetapi apakah itu ada dampaknya dalam keseharian hidup kita? Mari kita menyegarkan kembali ingatan kita bahwa dia telah bangkit. Dia sanggup menopang hidup kita. Dia sanggup untuk memimpin kita, menjawab doa-doa kita, dan dia sanggup untuk menganugerahkan hidup yang kekal bagi kita. Tidak ada suatu masalah pun yang tidak dapat diatasi bersama-sama dengan dia. Kiranya Paskah tahun ini mengingatkan kita kembali bahwa dia hidup. Dia tidak hanya memberikan pengajaran yang kita perlu pelajari dan pahami, tapi dia memberikan dirinya sendiri untuk mendampingi dan memimpin kita. Dan itu sangat mungkin karena dia hidup, bukan sekedar seorang guru yang memberikan pengajaran kepada kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sama seperti Kleopas dan temannya, kami juga sering sudah menerima berita-berita yang amat besar tentang kehadiran-Mu, pertolongan-Mu di dalam karya-Mu di tengah dunia ini. Tapi seringkali kami menutup hati, seringkali kami tidak mau berpikir bahwa sebenarnya Engkau sanggup membela kami, sanggup menjawab doa kami, sanggup menopang kami apapun situasi yang kami sedang hadapi saat ini. Di tahun ini kami menghadapi pandemi, kami menghadapi berbagai masalah yang sangat berat. Tetapi kami percaya Engkau tetap Tuhan yang hidup, yang dapat menopang kami, membuat jalan keluar bagi kami yang membutuhkan Engkau. Kami mau memahami dan juga menghayati bahwa Engkau hidup dan sanggup melakukan apa saja untuk dapat memimpin kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk
bersemangat seperti Kleopas dan temannya untuk memberitakan Yesus yang hidup itu. Mampukan kami untuk menerima teguran Tuhan sama seperti Kleopas yang pada saat itu membuka hati bagi koreksi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, biar Paskah tahun ini akan lebih bermakna. Apapun situasi yang kami hadapi, kami akan tetap berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.